Oke, teman-teman semuanya, di sini aku ingin menjelaskan cara belajar yang efektif dan benar. Seperti yang ada di samping saya, di sini adalah salah satu cara belajar yang efektif dan benar karena mereka belajarnya sambil mendengarkan musik atau auditorial. Auditorial merupakan metode belajar dengan mendengarkan musik atau mendengarkan suara. Jadi metode belajar ini sangat bagus melatih rileks orang agar mereka dapat terfokus dengan belajar yang efektif dan benar. Oke, dan selanjutnya ada gaya visual. Apa sih gaya visual? Gaya visual adalah metode belajar yang fokus berdasarkan penglihatan. Jadi, kita melihat keadaan lingkungan yang ada di sekitar kita atau kita mengamati. Yuk ikuti aku teman-teman. Ya, seperti yang kita lihat di sini, dia belajar sambil mengamati yang ada di sekitar. Ya, seperti mengamati daunan, kemudian mengamati kolam ikan dan masih banyak lagi. Oke, metode pembelajaran yang selanjutnya adalah gaya kinestik. Apa itu gaya kinestik? Gaya kinestik atau belajar kinestik itu merupakan belajar yang mengacu pada gerak tubuh atau sistem organik. Jadi, belajar ini sangat bermanfaat karena seperti kita menggerakkan tangan atau apapun. Dan jadi belajar kita menjadi bermanfaat dan kita menjadi paham dengan materi apa yang kita pelajari. Oke, jadi seperti yang kita lihat di sini ada seseorang yang sedang belajar menggunakan metode tersebut dan dia sambil memperagakan dengan tangannya. Selanjutnya, cara belajar yang efektif dan benar adalah seperti ini. Yuk ikutin aku ya teman-teman. Ya, seperti ini. Dia belajar dengan serius, kemudian mencatat materi yang dipelajari, kemudian dibaca ulang di rumahnya. Jadi, ini merupakan contoh. Jadi, jika guru menerangkan, kalian wajib mencatatnya, teman-teman. Kemudian, setelah mencatat, kalian baca ulang di rumah. Nah, bisa kalian lihat di sini, mereka sedang belajar kelompok. Mereka belajar kelompok karena bisa semakin optimal secara belajar kelompok, dan bisa kita lihat di sini mereka belajar kelompok diawali dengan praktek. Dengan adanya praktek dapat membantu seseorang fokus dalam belajar. Oleh karena itu, banyak sekali contoh belajar efektif dan benar. Salah satunya adalah sembari menemukan teks dan membantu seseorang fokus dalam belajar. Oleh karena itu, banyak sekali contoh belajar yang efektif dan benar. Ini adalah contoh belajar yang salah dan tidak efektif. Ya seperti ini teman-teman. Dan mereka belajarnya sambil bercanda atau bersenda gurau, serta bersikap tidak bermoral. Karena bercanda atau bersenda gurau dapat mengganggu semua yang masuk ke dalam otak. Oleh karena itu, belajarlah yang serius. Karena dengan serius maka pelajaran dapat kita terima dan dapat kita serap ke dalam otak. Oleh karena itu, belajarlah dengan serius. Karena belajar dengan serius merupakan modal utama dalam kesuksesan dan keberhasilan. Belajar tidak hanya di rumah saja, bisa di tempat lain kok. Misalnya di kolam ikan, di kafe, dan lain-lain. Nah, ayo ikuti aku teman-teman. Di sini ada seorang siswa yang sedang belajar di daerah kolam ikan. Dengan belajar seperti ini, maka orang seperti dia akan menjadi lebih positif. Oleh karena itu, belajarlah dengan keseriusan
dan ketekunan. Karena belajar di tempat seperti ini dapat membantu meredakan stres dan membantu meredakan kemalasan. Oleh karena itu, belajarlah dengan rajin agar selalu giat dan semangat, dan sebagai kunci kesuksesan dan keberhasilan. Nah teman-teman, ini adalah salah satu contoh belajar efektif yang kalian harus hindari ya teman-teman. Karena ada seorang yang sedang belajar dengan serius, tiba-tiba diganggu oleh temannya. Oleh karena itu, janganlah menjahili dan mengganggu teman kalian, karena teman kalian bisa saja nantinya tersinggung dan akhirnya patah semangat untuk belajar. Oleh karena itu, jangan seperti itu ya teman-teman, karena itu dapat merusak hidup kita dan orang lain. Kira-kira siapa nih yang masih seperti ini? Tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Izin perkenalan diri. Nama saya Dimas Kanigara dari kelas 8A. Aku boleh bertanya gak? Boleh? Menurut Dimas, bagaimana gaya belajar yang tepat di SMP 46? Gaya belajar yang tepat di SMP 46 banyak, yaitu menurut saya salah satu caranya adalah dengan cara yang mengasihkan dan seru, seperti belajar di tempat taman dan seperti di kantin seperti ini. Terima kasih Dimas.